Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Koyon Amin, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan PPL minggu kedua kali ini, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi bahan pustaka. Pengertian klasifikasi adalah pengelompokan yang sistematis daripada sejumlah objek, gagasan, buku, atau benda-benda lain ke dalam kelas atau golongan tertentu berdasarkan ciri-ciri yang sama. Kemudian menurut Suwarno, secara umum klasifikasi dibagi dalam dua jenis, yaitu klasifikasi artifisial, yaitu klasifikasi bahan pustaka berdasarkan sifat-sifat yang secara kebetulan ada pada bahan pustaka tersebut, misalnya berdasarkan warna buku atau tinggi buku. Yang kedua, klasifikasi fundamental, yaitu klasifikasi bahan pustaka berdasarkan isi atau subjek buku, yaitu sifat yang tetap pada bahan pustaka meskipun kulitnya berganti-ganti atau formatnya diubah. Klasifikasi fundamental ini yang sering digunakan perpustakaan saat ini. Kemudian tujuan klasifikasi yaitu untuk yang pertama, efektivitas penambahan bahan pustaka. Yang kedua, efektivitas penarikan bahan pustaka. Yang ketiga, menentukan lokasi bahan pustaka. Yang keempat, mengumpulkan semua bahan pustaka yang memiliki subjek yang sama ke dalam satu jajaran koleksi. Kemudian yang kelima, menghasilkan urutan. Yang keenam, penempatan yang tepat. Yang ketujuh, penyusunan mekanis atau sistematis. Kemudian untuk manfaat klasifikasi, yang pertama, sebagai alat survei bahan pustaka yang dimiliki perpustakaan. Yang kedua, alat kendali keseimbangan koleksi. Yang ketiga, penuntun berpikir sistematik. Yang keempat, sebagai pengetahuan cakupan ilmu pengetahuan. Yang kelima, membantu dalam menyusun bibliografi. Kemudian prinsip-prinsip dalam klasifikasi. Yang pertama, dokumen dikelaskan menurut subjek atau pokok bahasan, kemudian mengikuti kode bentuk atau aspeknya. Yang kedua, dipilih kelas atau subjek yang lebih berguna bagi pemakai. Yang ketiga, dokumen dikelaskan pada subjek yang lebih spesifik. Yang keempat, bila suatu dokumen ternyata memiliki dua subjek, di mana subjek yang satu mempengaruhi subjek yang lain, akan dikelaskan pada subjek yang dipengaruhi. Dan yang kelima, bila ada tinjauan dari beberapa aspek, dikelaskan pada subjek yang paling luas. Dan yang keenam, bila suatu dokumen ternyata memiliki dua subjek, pilih subjek yang dominan atau yang pertama atau sesuai pemakai perpustakaan. Dan yang ketujuh, dalam suatu dokumen uraian subjek ditujukan untuk membantu menganalisa subjek lain, dikelaskan pada subjek yang dibantu. Dan yang kedelapan, dalam menentukan nomor kelas hendaknya konsisten berlaku untuk semua bahan pustaka. Nomor 9, bila belum ada nomor atau notasinya dalam bagan, dikelaskan pada nomor yang paling dekat. Selanjutnya, cara mengklasifikasi secara langsung, yaitu tentukan subjeknya.
Kemudian tentukan nomor kelasnya atau nomor divisi, seksi, dan seterusnya sampai dengan didapat yang tepat atau cocok dengan tabel. Kemudian perhatikan petunjuk-petunjuknya, misal 0 ketemu 0 bisa dihapus semua, hilang salah satu atau bahkan utuh. Kemudian secara tidak langsung tentukan subjeknya, periksa dalam bagan, kemudian cari tajuk subjek dalam indeks relatif. Nah, sistem klasifikasi pertama ada DDC, kemudian ada Library of Congress Classification, kemudian ada Subject Classification, kemudian ada UDC, kemudian ada CC, kemudian ada Bibliography Classification, yang ketujuh ada Reader International Classification, yang kedelapan ada Home Classification. Kemudian dari sekian banyak sistem klasifikasi tadi ya, yang paling banyak digunakan itu pakai DDC, sistem klasifikasi pakai DDC. Nah, sistem klasifikasi DDC ya, sekilas tentang DDC. DDC paling banyak digunakan di Indonesia ya, bahkan di dunia, karena paling tua dan paling populer. Terbit dalam bentuk lengkap maupun ringkasan, tapi masih perlu diperluas atau dikembangkan lagi dengan interval waktu 7 tahun untuk menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan situasi dan kondisi setempat. Saat ini telah ada edisi ke-23 yang diterbitkan tahun 2011. Namun yang terjadi edisi 20 dan 21 belum banyak penggunaannya ya. Nah, sistem ini membagi ilmu-ilmu pengetahuan ke dalam 10 kelas utama. Masing-masing kelas utama dibagi lagi menjadi 10 divisi. Masing-masing divisi dibagi lagi menjadi 10 seksi, sehingga terdapat 10 kelas utama, 100 divisi dan 1000 seksi. Nah, Perpustakaan Republik Indonesia telah menerbitkan terjemahan ringkas klasifikasi desimal Dewey dan indeks relatif disesuaikan dengan DDC 20 yang diterbitkan tahun 2000. Untuk sekolah dasar, edisi terjemah ini dirasa sudah cukup. Nah, kemudian untuk prinsip umum khusus dalam melakukan klasifikasi bahan pustaka, pertama dimasukkan dalam golongan atau kelompok yang paling umum luas cakupannya. Kemudian yang kedua dari yang umum kalau masih kita masukkan ke khusus, dan kalau masih mungkin subjeknya yang paling khusus. Yang ketiga baru ditentukan nomor dan subjek dari yang paling khusus tadi. Nah, untuk prinsip hierarki dalam pembagian subjeknya selalu berjenjang dan diambil pada jenjang yang paling spesifik. Notasi DDC. DDC merupakan klasifikasi persepuluhan Dewey yang menganut prinsip desimal untuk membagi semua bidang ilmu pengetahuan. Nah, tadi DDC sekurang-kurangnya terdiri dari 3 digit. Contohnya pembagian kelas utama, kemudian subkelas, seksi, dan subseksi. Nah, ini 10 kelas utama DDC. 000 yaitu karya umum, kemudian 100 itu filsafat, 200 agama, 300 ilmu sosial, 400 bahasa, 600 ilmu pengetahuan murni, 600 ilmu terapan, 700 kesenian olahraga, dan 800 kesusastraan, 900 geografi dan sejarah. Nah, untuk ilmu sosial di sini ada subkelas atau divisinya. Untuk 310 itu statistik umum, untuk 320 itu ilmu politik, untuk 330 itu ilmu ekonomi,
untuk 340 itu ilmu hukum, untuk 350 ada ilmu pemerintahan, untuk 360 layanan sosial asosiasi, 370 pendidikan, 380 perdagangan, komunikasi, transportasi, dan 390 adat istiadat dan kebiasaan. Kemudian untuk pendidikan ada seksinya. Untuk seksi pendidikan atau subdivisinya 371 yaitu hal umum tentang pendidikan, 372 pendidikan dasar, 373 pendidikan lanjutan, 374 pendidikan orang dewasa, 375 kurikulum, 376 pendidikan wanita, 377 sekolah dan agama, 378 pendidikan tinggi, dan 379 pendidikan dan negara. Nah, untuk hal umum tentang pendidikan ini ada subseksinya atau sub-subdivisi. 371.1 itu pengajaran dan para pengajar. Untuk 371.2 itu administrasi dan para pelajar. Dan 371.3 metode mengajar dan belajar, 371.4 bimbingan dan penyuluhan, 371.5 disiplin sekolah, untuk 371.6 sarana fisik, 371.7 kesehatan dan keamanan sekolah, untuk 371.8 siswa, 371.9 itu pendidikan spesifik. Nah, unsur-unsur pokok DDC yang pertama sistematika pembagian ilmu pengetahuan yang dituangkan ke dalam suatu bagan yang lengkap dan dilandaskan pada beberapa prinsip dasar tertentu. Kemudian notasi yang terdiri dari serangkaian simbol berupa angka yang mewakili serangkaian istilah atau yang mencerminkan subjek tertentu yang terdapat pada bagan, dan indeks relatif yang terdiri dari sejumlah tajuk dengan perincian aspek-aspeknya yang disusun secara alfabetis dan memberikan petunjuk berupa nomor kelas yang memungkinkan orang mencari tajuk yang tercantum dalam indeks bagian. Kemudian tabel pembantu yang berbentuk serangkaian notasi khusus yang dipakai untuk menyatakan aspek-aspek tertentu yang selalu terdapat dalam beberapa subjek yang berbeda. Nah, di sini terdapat 7 tabel pembantu. Yang pertama tabel 1 itu untuk subdivisi standar, tabel 2 wilayah, tabel 3 subdivisi kesusastraan, tabel 4 subdivisi bahasa, tabel 5 ras, bangsa, kelompok, etnis, tabel 6 bahasa, tabel 7 tentang orang atau pribadi. Nah, di samping itu sistem klasifikasi harus menyediakan kelas untuk karya umum untuk menempatkan karya-karya yang begitu luas cakupannya sehingga tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu kelas utama manapun. Dan indeks relatif merupakan sarana yang sangat membantu proses klasifikasi yang disediakan oleh DDC. Nah, indeks relatif ini merupakan daftar subjek yang diurutkan secara alfabetis dengan disertai notasi klasifikasi. Nah, cara penggunaan indeks relatif dalam proses klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan subjek dari koleksi, kemudian cari subjek tersebut pada indeks relatif, dan cek notasi yang didapatkan dari indeks relatif ke dalam bagan DDC. Nah, ini contoh bagian dari indeks relatif, contohnya sayur, yaitu klasifikasinya 635.1, untuk tanaman ladang 633.4.
kemudian ada hukum internasional, klasifikasinya 341.5, untuk militer 355.4. Nah, pembentukan notasi kadang kala suatu subjek dari sebuah bahan pustaka tidak hanya cukup diambil dari notasi dasar yang ada dalam bagan DCC. Nah, DCC menyediakan tabel pembantu. Nah, tadi tabel pembantunya ada 1-7 tadi. Nah, cara menggabungkan notasi dasar dengan tabel pembantu seperti berikut. Nah, tabel 1, tabel ini secara ringkas adalah sebagai berikut: 01 ini untuk filsafat dan teori, 02 untuk aneka ragam, 03 untuk kamus, ensiklopedi, konkordan, dan 04 topik-topik khusus, dan 05 penerbitan berseri, dan 06 organisasi dan manajemen, 07 pendidikan, penelitian, topik-topik yang berkaitan, dan 08 sejarah dan deskripsi berkenaan jenis-jenis orang, dan 09 pengolahan historis. Pembentukan notasi, cara pembentukan notasi dari tabel subdivisi standar. Pertama, notasi dasar dengan angka terakhir 0. Nah, notasi dasar yang berakhir dengan angka 0 sebelum ditambah notasi subdivisi standar atau T1, angka 0 pada notasi dasar dihilangkan terlebih dahulu. Nah, contohnya ilmu kedokteran, nah itu klasifikasinya 610, kemudian kamus itu 03, kamus ilmu kedokteran jadi 610 ditambah 03 jadinya itu 610.3, jadi 0 bisa dihilangkan. Kemudian notasi dasar tanpa angka akhir 0. Notasi dasar yang tanpa diakhiri angka 0 langsung ditambahkan notasi subdivisi standar. Nah, contohnya koperasi. Nah, koperasi klasifikasinya 334, kemudian majalah itu sebagai tabel 1 atau 05 klasifikasinya, jadi majalah koperasi 334 ditambah 05 Cina 334.05 untuk klasifikasi majalah koperasi. Jadi nolnya ada yang dihilangkan dan ada yang tidak. Kemudian ada petunjuk penggunaan terdaftar di dalam bagan. Nah, kadangkala di dalam bagan sudah terdapat notasi dasar yang tergabung dengan notasi subdivisi standar. Contohnya 101 itu teori filsafat dan 102 itu aneka ragam filsafat. Nah, ada petunjuk tertentu pada bagan. Kadangkala pada bagan ada petunjuk dalam pembentukan notasi dasar ditambah notasi subdivisi standar. Contohnya 300 itu ilmu-ilmu sosial, kemudian 300.1 sampai 300.9 itu untuk subdivisi standar. Nah, untuk penulisan nomor dikutip langsung dari tabel ini bila subjeknya sederhana ya, misalnya ilmu hukum, jadi hukum dan ilmu di hukum itu 340.1 jadi itu. Kemudian ada penggabungan antara tabel atau bagan dan tabel pembantu, misalnya kamus bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu klasifikasinya 420.3, sedangkan kamus itu klasifikasinya 3. Jadi kamus bahasa Inggris itu klasifikasinya jadi 423, nolnya dihilangkan. Nah, unsur dalam nomor panggil terdiri dari nomor kelas bahan pustaka, kemudian 3 huruf dari tajuk entry utama, biasanya ini nama pengarang, kemudian 1 huruf pertama dari judul, kemudian keterangan jilid ini jika diperlukan, kemudian keterangan garis lembar juga jika diperlukan. Nah, ini contohnya untuk nomor panggil ya, di buku ini 415 sebagai nomor kelas bahan pustaka atau klasifikasi bukunya.
Kemudian tar ini 3 huruf pertama dari pengarang atau tajuk entry utama. Kemudian P ini huruf awal dari judul bahan pustaka tersebut. Nah, cukup sekian untuk materi tentang klasifikasi bahan pustaka. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.